Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'alana ba'da Ramadan minal a'izin wal faizin. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma Ilahi anta maqsudi wa ridhoka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Hadratil mukarram wal muhtaram, yang sama-sama kita muliakan, sama-sama kita hormati, sama-sama kita taati. Sayyiduna wa mursyiduna Syekh Ahmad Shahibul Wafatajul Arifin. Yang sama-sama kita hormati, kita banggakan guru kita semua yang membimbing kita, Ahlul Bait, pengresa Abah, pengresa Bunda Estri, yang masih di perjalanan. Mudah-mudahan beliau senantiasa disehatkan lahir batin. Diberikan kesabaran, ketabahan dalam membimbing kita semuanya, sehingga menjadi manusia yang cager bahir lahir batin. Juga ikhwan akhwat thariqah qadiriyah Naqsabandiyah Pondok Pesantren Suryalaya yang tergabung dalam halaqah Haqiqatul Ilmiyah Islamiyah, yang sama-sama hadir baik secara offline maupun secara online. Tipayun simkuring sareng rengrengan nyanggakeun salam silaturahmina ka Kang Haji Yunus kali Teh Hajah Yanti sakola wargi. Alhamdulillah nangken keneh tahun kamari diangken jadi ayeuna. Alhamdulillah masih keneh diangken biasa silaturahmi kapalihan ieu kapalihan sing aparna anu salajengna simkuring sareng rengrengan nyuhunkeun dari hapunten lahir sinareng batin, ulah kirang-kirang ngahapunten. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Mudah-mudahan urang sadayana tiasa minal aizin wal faizin, tiasa ngengkeun janten golongan anu kembali sareng golongan anu menang. Bahasana kedah campur cenah ieu. Instruksi. Aduh, mohon maaf yang di Jawa Timur, Jawa Tengah ini bahasanya campur katanya. Gaduh-gaduh. Hadirin rahimakumullah. Pasca hari raya Idul Fitri sampai sekarang dianggap sebagai momen yang tepat untuk saling meminta dan memberi maaf. Ada yang secara langsung ngomong, bicara mohon maaf lahir dan batin. Ada yang melalui WA karena jarak jauh, ada yang melalui status, ada yang melalui Facebook, video call, bahkan ada yang menitip Hampura apang bejakeun wae cenah kasih anu ningal ayeuna mah bae. Sigana teh saking kukeul. Males. Giliran abi eta mah. Bakat kumpung pagi. Bukan nitip kita minal aidin wal faidin hampura wae gitu.
Sama saya juga sampai enggak ribosan mah nampak WA dari orang-orang dari siapa para orang tua murid, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Kemudian dari kalau dari orang tua murid itu minal aidin wal faizin Pak Guru, mohon maaf lahir dan batin. Kalau dari kesepuhan pendiang minal aidin wal faizin Jang Guru, mohon maaf lahir dan batin. Kalau dari teman seangkatan apalagi di bawah minal aidin wal faizin Kang Guru, mohon maaf lahir dan batin. Masya Allah ya. Kenapa kita saling meminta dan memberi maaf? Karena hari raya Idul Fitri itu dan setelahnya itu dianggap sebagai momen yang tepat, hari yang tepat, dianggap sebagai hari yang tepat untuk saling memaafkan. Padahal sebenarnya untuk saling memaafkan itu bisa kapan saja ya. Ketika kita melakukan kesalahan, kehilapan, langsung saja kita meminta maaf. Jangan nunggu sampai hari raya Idul Fitri lagi gitu kan. Tradisi inilah yang disebut oleh masyarakat Islam Indonesia sebagai tradisi halal bihalal. Halal bihalal berasal dari bahasa Arab tapi tidak ada di Arab katanya. Itu hanya tradisi umat Islam di Indonesia, bahasanya itu halal bihalal. Intinya apa halal bihalal itu? Halal bihalal itu adalah untuk saling meluruskan, menguraikan kekusutan, meluruskan kekusutan hubungan yang pernah ada gitu kan. Seperti halnya anak kepada orang tua pernah melakukan kesalahan, kepada tetangga, kepada saudara, kepada teman, kepada tetangga yang jauh maupun yang dekat, atasan kepada bawahan, kepada atasan, semuanya ketika melakukan kesalahan, kehilapan namanya juga manusia, maka harus diuraikan kembali, diluruskan kembali kekusutan itu. Momen yang dianggap tepat adalah pada saat hari raya Idul Fitri dan setelahnya yang disebut sebagai halal bihalal. Jadi halal bihalal itu bukan tradisi makan memakan ya. Ya kan kitanya apalagi anak muda halal bihalal ya di kafe anu misalkan gitu. Makan-makan. Intinya kan makan-makan gitu. Halal bihalal di rumah makan anu gitu kan. Nah itu makan padahal bukan itu gitu kan. Inti dari halal bihalal itu adalah saling memaafkan, meluruskan kembali kesalahpahaman, kegundahan, kegelisahan yang pernah ada antara sesama manusia. Ya. Mengenai halal bihalal ini, para ulama menyebutkan ada dua dimensi. Yang pertama dimensi sosial, yang kedua dimensi transendental. Dimensi sosial itu adalah dimensi di mana kita berhubungan dengan sesama manusia. Ketika kita pernah melakukan kesalahan, kehilapan dengan sesama manusia, dengan siapapun itu, maka segera luruskan, segera perbaiki kekusutan itu supaya kita benar-benar kembali setelah Idul Fitri itu kembali menjadi orang-orang yang bersih, yang menang gitu kan. Seperti itu. Karena perintah Allah juga dalam Al-Quran, wa ahsinu, maka berbuat baiklah kepada semua orang, kepada semua makhluk di muka bumi ini. Innallaha la yuhibbul muhsinin, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebaikan. Adapun dimensi yang kedua yaitu dimensi transendental, hubungan kita dengan Allah. Kita sering melupakan kesalahan-kesalahan kita dengan Allah. Kira-kira lebih banyak mana kesalahan kita kepada manusia atau kesalahan kita kepada Allah? Ya tentu kepada Allah. Apalagi kalau dikaji dari segi tasawuf, para sufi menyatakan satu detak jantung kita lupa kepada Allah, maka itu disebutnya lalai, goflah gitu, yang dapat menjadikan dosa itu terbawa ke alam kubur. Makanya hati-hati. Tapi kita suka lupa itu.
halal bihalal dengan Allah. Nah, kita ingatnya halal bihalal dengan sesama manusia itu pun dengan acara makan-makan aja gitu kan. Tidak ada acara intinya saling memaafkannya gitu kan, seperti itu. Apalagi yang kedua ini hubungan kita dengan Allah. Caranya gimana? Caranya tentu harus meminta maaf kepada Allah atas semua kesalahan yang pernah dilakukan. Dengan cara apa? Dengan cara bertaubat. Setelah kita puasa Ramadan selama 30 hari, kemudian zakat fitrah membersihkan, kemudian Idul Fitri, hari raya Idul Fitri. Setelah Idul Fitri itu mudah-mudahan, karena Allah dalam Al-Quran, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Diwajibkannya puasa itu supaya ini tattaqun, kita sesudah puasa itu mendapat gelar takwa, bersih gitu kan. Bagaimana? Kenapa puasa Ramadan itu bisa meraih gelar takwa? Karena pada hari bulan Ramadan itu katanya setan itu kan yang menjadi musuh kita. Musuh berat itu kan yang pertama setan, yang kedua nafsu yang ada dalam diri. Kesempatan pada bulan Ramadan, dikasih kesempatan sama Allah pada bulan Ramadan ketika setan dibelenggu, tinggal kita melawan nafsunya supaya kita mampu mengendalikan nafsu kita. Dengan cara apa? Dengan cara menahan lapar, dengan cara puasa. Seperti pada manakib yang lalu, bagaimana proses penciptaan nafsu. Nafsu itu kalahnya ketika dimasukkan kepada neraka yang penuh lapar dan haus gitu. Makanya puasa Ramadan itu mudah-mudahan setelah selesai itu kita benar-benar bersih dari dosa dan menang dari melawan hawa nafsu, seperti itu. Maka setelah puasa Ramadan itu diusahakan si tubuh itu jangan dimasukkan lagi, jangan sembarangan makan, jangan sembarangan banyak makan. Ini acara halal bihalal malah kayak balas dendam. Dan malah bukan hanya dalam halal bihalal, sebelum itu, dari sebelum puasa itu apa namanya? Kalau kita makan munggahan dengan grup ini makan lagi. Pas Ramadan juga ada acara makan-makan apa? Bukber. Itu bukber tidak sekali dengan grup ini, alumni ini dan gitu. Beres Ramadan juga ada lagi acara makan-makan apa? Halal bihalal. Isinya itu kebanyakan makan-makan. Bagaimana kita mampu mengendalikan hawa nafsu? Bagaimana kita meraih gelar takwa? Kalau kita makannya itu melebihi kapasitas diri kita, maka harus dijaga setelah Idul Fitri ini. Bukan tidak boleh makan, tapi makan secukupnya saja. Kenapa harus dijaga? Karena hati-hati ya, jangan ketika kondisi kita sudah bersih, badan kita sudah bersih lagi, maka hati-hati jangan lagi sampai memasukkan ke dalam perut ini makanan-makanan yang tidak halal. Kata Allah juga dalam surat Al-Baqarah, auzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Jadi kata Allah, hai sekalian manusia, makanlah, silakan makan segala sesuatu yang sudah disediakan di bumi, akan tetapi hati-hati yang halalan thayyiban. Yang halal, tapi bukan cuma halal, harus thayyiban juga, harus baik gitu. Karena ada yang halal belum tentu juga baik untuk tubuh gitu kan. Apalagi yang sudah faktor U kan. Pete halal gitu. Seblak. Diladaan halal gitu kan. Nah, cuman ketika kondisi tubuhnya sudah tidak memungkinkan, ya janganlah gitu kan. Berarti tidak baik ya, tidak baik untuk tubuh gitu kan. Makanya hati-hati kan, apalagi sampai memasukkan makanan-makanan yang haram gitu kan. Kata Imam At-Tustari dalam Ihya Ulumuddin, dikatakan bahwa man akalal haram, barang siapa yang memakan makanan yang haram,
asot jawarihuhu, maka anggota badannya itu akan mudah tergerakkan untuk melaksanakan kemaksiatan. Jadi kalau kita terbiasa memasukkan makanan yang haram, itu akan refleks gitu kan, refleks sya'am aba. Jadi kadang-kadang tidak disadari oleh diri kita sendiri. Makanya saya juga sering melihat ya, ketika ada buah-buahan misalkan pinggir jalan, ada orang lewat, dengan santainya ngambil. Iya. Refleks gitu. Apalagi misalkan ada di mulut itu ada bekas, ada sisa makanan yang nyangkut, tina pagar batur segini tek. Nah seperti itu sering saya melihat. Kenapa? Ya mungkin kan seperti itu, karena terbiasa makan makanan yang itu, jadi anggota tubuhnya itu menjadi refleks, tergerak untuk melaksanakan kemaksiatan. Waman kanat, dan apabila kita terbiasa memakan makanan yang halal, sebaliknya ya dari yang tadi, atau jawarihuhu, maka anggota tubuhnya itu akan terbiasa, akan refleks melakukan hal-hal yang taat, hal-hal yang taat kepada Allah, yaitu hal-hal yang baik, malahan akan ditolong oleh Allah, diberikan pertolongan untuk melaksanakan kebaikan. Maka hati-hati sekali ketika kita sudah melaksanakan ibadah puasa Ramadan sebulan penuh itu. Mudah-mudahan dapat benar-benar kita semua dapat gelar takwa itu, jangan sampai dikotori lagi oleh hal-hal, terutama oleh makanan-makanan yang tidak baik. Bahkan kata Abdullah bin Husain, apabila kita tidak akan merasakan kenikmatan, kebersihan, kehusuan dalam ibadah, kecuali apabila makanan yang masuk ke dalam perut itu makanan yang halal tanpa subhat. Jadi bukan yang haram lagi nih, yang subhat saja tidak boleh. Kan diterangkan dalam manaqib yang dulu, Syekh Abu Yazid Al-Bustami, bagaimana dia sudah seorang sufi, seorang waliullah yang sudah puluhan tahun beribadah, tapi tidak merasakan kehusuan dalam ibadah, tidak merasakan kenikmatan dalam ibadah, tidak merasakan kesempurnaan keimanan. Dicari oleh dia, apa kesalahan saya? Dicari-cari, kata tidak ada. Ditanyakan kepada ibunya, barangkali ada makanan yang pernah dimasukkan, disuapkan kepadaku waktu aku masih dalam kandungan atau waktu aku ketika masih kecil. Dijawab oleh ibunya, tidak ada. Tapi teringat ternyata ketika lagi hamil, ketika Abu Yazid itu ketika masih ada dalam kandungan, ibunya ngidam pengen lihat tetangganya menjemur kurma yang dikeringkan. Ibunya itu mengambil sedikit, karena namanya juga yang lagi nyiram ya Bu ya. Pernah ngambil sedikit sekali gitu kan. Itu efeknya itu ternyata sampai sama turunannya tidak merasakan nikmatnya ibadah, kehusuan ibadah. Itu sedikit sekali gitu kan. Ketika sudah diluruskan kepada tetangga pemilik itu, Abu Yazidnya udah besar, udah menjadi seorang wali, dihalalkanlah. Maka dari itu, sejak itulah dia merasakan. Kumaha mun teu aya nu tos teu aya nu leuna nu dicana. Ada keluarganya atau ada ahli warisnya. Ada ahli warisnya. Makanya hati-hati gitu kan. Momen ini kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai lagi yang semua itu kan hukumnya itu ini halal atau haram sih, gitu kan. Ragu-ragu kita gitu kan. Seperti ibaratnya nemu barang makanan di jalan gitu kan. Nah, itu hati-hati ya. Kalau yang haram itu sudah pasti menggerakkan anggota tubuh kita untuk melaksanakan hal-hal yang tidak baik, hal-hal kemaksiatan. Kalau yang subhat itu hati-hati gitu kan, bisa tidak merasakan keimanan yang sempurna. Sulit
tanya aja pada diri sendiri, apakah kita sudah khusyuk dalam ibadah, dalam sholat, dalam zikir. Makanya kita perbaiki hubungan dengan Allah, kekhusyukan kita dengan Allah dengan cara bertaubat, jangan ulangi lagi gitu kan. Itu secara dohir, tahan perut itu dari makanan yang tidak baik. Yang kedua, secara ruhaniah, karena diri kita itu ada sisi jasmani dan ada sisi ruhani. Sisi jasmani tadi jangan memasukkan lagi makanan-makanan yang tidak halal, subhat ke dalam perut. Dari sisi ruhaninya hati-hati, ruhani juga harus dibersihkan karena asalnya ruh itu suci dari Nur Muhammad. Ketika bersatu dengan jasad, maka kondisinya menjadi netral. Kata Allah dalam surat Asy-Syams, "Wan nafsi wa ma sawwaha." Dan demi nafs, demi diri dengan penyempurnaan. Disempurnakan oleh apa? Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Maka Allah ilhamkan kepada diri manusia itu potensi baik dan potensi buruk, fujur dan takwa. Itu diilhamkan itu. Condongnya nanti kemana gitu kan. Tapi diteruskan, qad aflaha man sangat beruntung orang yang membersihkannya. Jadi harus dibersihkan nafsu itu. Harus diolah ke arah yang potensi takwanya itu harus diolah, ruhaniyahnya itu harus diolah gitu kan. Jasmaninya sudah dijaga dari makanan-makanan yang tidak baik, makanan-makanan yang haram, yang subhat. Nah, ruhaninya, tinggal ruhaninya bersihkan gitu. Karena tidak dibersihkan juga suka ada penyakit-penyakit hati yang muncul. Ibaratnya ketika kita menanam sebuah tanaman, sebuah pohon tanaman cabai atau bawang misalkan, suka tumbuh di sekelilingnya itu rumput-rumput yang tidak diinginkan, padahal kita tidak menanamnya. Maka bersihkan, harus sering membersihkannya. Seperti itu. Makanya hati-hati, bersihkan ruh itu, gitu kan, seperti itu. Caranya dengan apa? Dalam hadis Al-Baihaqi, "Inna likulli syai'in siqalah." Segala sesuatu itu ada alat pembersihnya. Wasiqalatul qulub zikrullah. Dan alat untuk membersihkan kalbu itu adalah zikir. Karena ruh itu pusatnya di kalbu, maka kalbulah yang harus dibersihkan, dihantamnya gitu kan. Metodenya apa? Gitu kan. Banyak metode. Kalau metode yang khusus adanya di tarekat, tidak akan dijumpai di yang lainnya. Adanya di tarekat, di thariqah gitu kan. Seperti dalam thariqah Fadilah Naqsabandiyah ada metode zikir yang khusus, yaitu metode zikir jahar dan zikir khofi. Zikir khofi pusatnya dihantamkan di kolbu untuk membersihkan kolbu, untuk kolbu itu supaya terus teringat kepada Allah. Kalau kita terus ingat kepada Allah, bagaimana kita bisa melakukan kemaksiatan? Malu kita. Mau makan makanan yang haram, sedangkan kolbu zikir itu nggak akan bisa. Mau makan makanan yang subhat atau mau ngomongin orang itu tidak akan. Kalau kolbunya hidup, makanya harus dibersihkan. Dan metodenya itu sudah ada, sudah dikasih, tinggal diamalkan dengan istiqomah. Kata Syekh bukan Syekh Abu Yazid Al-Bustami, Syekh Muhammad Bakir. Untuk menerangi hati itu, Ihyaul Qulub allati tamut, untuk menerangi hati, menerangi hati yang mati itu, bizikrillahillati la yamut. Berzikir kepada Allah, zikir yang kepada yang maha hidup, kepada yang tidak akan mati. Allah maha hidup, kita zikir kepadanya, kita ingat kepadanya, maka hati kita akan terbawa hidup. Seperti itu. Jadi kepada sesama manusia, halal bihalal kita meminta maaf dengan sungguh-sungguh, bersihkan diri dari segala kesalahpahaman, kesalahan-kesalahan yang pernah terjadi gitu kan. Kepada Allah
kita juga minta maaf dengan cara bertobat. Sesudah itu jaga diri kita secara dohirnya, secara lahiriahnya. Jangan lagi memakan makanan yang haram, yang subhat gitu. Secara batinnya bersihkan kolbu, gitu kan, dengan zikir. Karena harus ada alatnya membersihkan itu. Membersihkan rumah ada alatnya, sapu dan pelan gitu. Membersihkan hati nggak cukup dengan pengajian, nggak cukup. Hanya mendengarkan nggak cukup. Mendengarkan itu cuman lupa kadang-kadang. Seringnya kita lupa. Tapi harus ada alat. Alatnya apa? Ya udah, kita udah dapet nih zikir. Gitu kan. Tinggal diamalkan. Gitu kan. Sampai kapan? Ya jangan lama-lama. Sampai kita mati. Itulah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Mohon maaf. Mohon maaf Kang Haji, Teh Haji, ini hanya membadali saja. Seharusnya jadwal beliau, jadwal Bunda, karena beliau sedang perjalanan ke sana kemari, maka dibadalkanlah kepada saya. Namanya juga badal tidak susah sempurna beliau gitu kan. Jadi mohon maaf sekali atas segala kekurangannya. Mohon maaf juga kepada semua ikhwan akhwat yang hadir. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.